Banyak orang yang mengira bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang mudah. Bahkan saking mudahnya, itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipelajari secara khusus. Seperti orang bernafas, seperti orang yang membolak-balikan telapak tangan, yang tanpa harus dengan pendidikan khusus, dia dapat lakukan itu. Jadi, kalau memang dibilang gampang, kenapa harus ada istilah miskomunikasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Agung Ardoyo. Dalam kesempatan ini, saya ingin membagikan knowledge tentang basic-basic komunikasi atau dasar-dasar komunikasi. Dalam bukunya Deddy Mulyana, pernah disebutkan salah satu contoh bahwa miskomunikasi itu bisa menimbulkan yang namanya efek yang luar biasa. Dalam sebuah kisah perang dunia, dikisahkan bahwa antara Jepang dengan Amerika itu berawal dari kata-kata yang ditafsirkan salah. Bahwa pada saat Jepang merasa terdesak, tepatnya di Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1945, Amerika mengirimkan ultimatum kepada Jepang melalui fax karena teknologi zaman itu baru hanya melalui sandi Morse yang kemudian orang mengembangkannya dengan sistem faksimil itu. Pada ultimatum itu, Amerika menggunakan bahasa Inggris yang intinya bahwa, "Hai Jepang, kalian sudah terdesak, jadi mengalah saja sebaiknya, akui kekalahan kalian." Dan sayangnya Jepang membalas dengan sebuah kata bahasa Jepang yaitu makusatsu. Karena orang Amerika tidak paham dengan bahasa Jepang yang makusatsu itu, mereka mencoba menafsirkan dengan kemampuan seadanya. Dan kemudian mereka menafsirkan bahwa arti dari makusatsu adalah no comment. Bayangkan pada saat Amerika menawarkan untuk Jepang menyerah dengan sebuah statement, tapi dibalas dengan no comment, maka marahlah Amerika saat itu. Dan akhirnya dibom. Padahal setelah ditelusuri, makusatsu itu adalah kami menyerah kepada Tuhan tanpa syarat apapun. Sungguh arti yang begitu luhur. Tapi karena salah pemaknaan, akhirnya Amerika mengartikan dengan no comment. Itu salah satu contoh bahwa miskomunikasi bisa menimbulkan dampak yang luar biasa, bahkan sampai peperangan antara beberapa negara kala itu. Dan kisah itu disarikan dalam salah satu bukunya Profesor Deddy Mulyana, yaitu salah satu ahli komunikasinya Indonesia. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, miskomunikasi sering terjadi teman-teman. Bahkan seperti contoh berikut ini. Siapa sih yang nelpon? Ganggu aja. Ya, halo, kenapa kak? Halo, Romli, lo di rumah kan? Ya, kenapa? Coba cari KTP gue dong. Ini gue lagi ngantri, butuh itu buat ngurus ATM di bank. Ditaruh mana emang? Coba cek di meja kamar gue. Buruan. Nah, ada nih kak. Nah, tolong bawain sekarang ke bank dong. Antriannya udah makin tipis nih, Li. Ya, mas banget. Lo tau gak sih, kalau ATM gue nggak ada, artinya gue nggak bakal bisa beliin lo paket internet lagi. Buruan, Romli. Halo, kak. Gue udah nyampe nih. Ini nih, gue lagi berdiri nih. Oh iya, gue udah lihat. Ini kak. Hah? Ya, halo. Di mana sih? Kakak di Bank Selatan kan? Bank Pusat. Shit. Nah, bisa dilihat dari contoh barusan bahwa komunikasi tidak mudah loh. Dan komunikasi adalah seni. Communication is an art. Bagaimana sebuah komunikasi itu tidak mudah? Itu kita bisa tarik dari salah satu model komunikasi sederhana versi Laswell. Bahwa komunikasi itu setidaknya melibatkan 5 komponen. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua adalah jenis pesannya, yang ketiga adalah media atau alat penyampaian pesan itu, yang keempat adalah komunikannya, dan yang kelima adalah feedback atau respon. Jadi, kalau 5 komponen ini tidak bisa maksimal, maka pasti komunikasi atau proses komunikasi tidak akan efektif dan efisien. Komunikator adalah orang yang memberikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Untuk jenis pesan ada verbal dan non-verbal, kemudian cara penyampaian pesan itu beragam. Ada yang melalui medium udara, medium peralatan, gadget, dan lain sebagainya. Dan bahkan yang terakhir, yang kelima, yaitu respon. Seringkali komunikator tidak bisa memaknai pesan dari si komunikan karena responnya sudah dia abaikan. Padahal respon atau feedback itu juga menyumbang
keberhasilan dari proses penyampaian pesan antara kedua belah pihak. Jadi, komunikasi is an art. Kalau menggunakan kata si Laswell, ada 5 komponen yang saling mempengaruhi dan kalau satu gagal, maka proses komunikasi juga akan terganggu. Dan yang terpenting, sebaiknya komunikator maupun komunikan bisa saling melihat atau memaknai feedback yang diberikan satu sama lain, agar kegagalan komunikasi bisa dikurangi. Demikian teman-teman, knowledge dari pengetahuan komunikasi dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.